Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Rahman dari TIC angkatan 22 dan teman saya yaitu Muhammad Ekmal Fernanda dari TIA angkatan 22. Nah, di sini saya akan menjelaskan algoritma genetika. Nah, sebelum kita melanjutkan ke memasuki materi, yaitu saya akan menjelaskan tentang pengertiannya algoritma genetika, yang dimana algoritma genetika adalah sebuah metode optimasi komputasi yang terpasri oleh teori evolusi dan genetika. Dan juga algoritma ini bekerja dengan manipulasi populasi individu, solusi potensial melalui proses seperti seleksi perkawinan silang, crossover, dan mutase untuk mencari solusi terbaik untuk suatu masalah. Nah, kita memasuki konsep dasar. Yang pertama itu populasi, yang dimana populasi itu adalah sebuah kumpulan individu yang mempresentasikan solusi potensial dari suatu masalah. Dan yang kedua itu kromosom, yang dimana representasi individu dalam algoritma genetika yang terdiri dari gen-gen yang menentukan karakteristik individu tersebut. Dan juga yaitu nilai fitness, yang dimana ukuran beberapa individu solusi dalam populasi dan memecahkan masalah. Dan yang keempat yaitu seleksi, yang dimana proses memiliki individu terbaik dari populasi untuk menjadi induk bagi generasi berikutnya. Dan yang kelima yaitu mutasi, perubahan acak pada gen individu yang memungkinkan eksplorasi ruang solusi yang lebih luas. Dan yang kelima yaitu crossover, atau juga disebut perkawinan silang, yang dimana proses menggabungkan gen dari dua induk untuk menghasilkan keturunan yang baru begitu. Nah, cara kerja algoritma genetika yaitu yang pertama inisialisasi, evaluasi, seleksi, crossover. Nah, yang dimana inisialisasi ini yaitu membuat populasi awal individu dalam populasi, dan juga evaluasi ini juga menghitung nilai fitness untuk setiap individu dalam proses populasinya, dan juga seleksi, dimana memilih individu dengan fitness terbaik untuk menjadi induk. Dan crossover yaitu melakukan operasi crossover pada induk terpilih untuk menghasilkan keturunan yang baru. Nah, mutasi melakukan operasi mutasi pada beberapa individu termasuk keturunan yang baru dihasilkan. Dan penggantian yaitu mengganti sebagai atau seluruh individu dalam populasi lama dengan individu baru. Dan juga pengulangan ini adalah sebuah mengulang langkah 2-6 hingga mencapai kondisi berhenti yang ditentukan. Nah, contohnya itu yaitu jumlah generasi maksimum dan juga perbaikan nilai fitnya stagnan gitu. Nah, contoh penerapan algoritma genetika yang pertama itu optimasi pembelajaran mesin, yang dimana optimasi ini mencari solusi terbaik untuk masalah optimasi seperti penjadwalan, perancangan sistem, dan pengaturan parameter. Dan juga contoh yang kedua itu pembelajaran mesin, yang dimana melatih model pembelajaran mesin dengan menyesuaikan parameter atau arsitektur model. Pemrosesan citra, meningkat kualitas gambar, segmentasi gambar, dan pengenalan pola. Dan juga robotika, yaitu merancang kontrol robot untuk tugas-tugas tertentu seperti navigasi dan manipulasi dan lain-lainnya begitu. Dan yang terakhir yaitu permainan, yaitu merancang kecerdasan buatan untuk sebuah permainan atau sebuah game begitu. Nah, kelebihan algoritma genetika yang pertama itu dapat menangani masalah kompleks, yang dimana mampu mencari solusi untuk masalah yang kompleks dengan ruang solusi yang lebih besar begitu. Dan yang kedua itu tidak terikat pada model matematika, yaitu atau tidak memerlukan model matematika yang rinci dari masalah yang dihadapi, dan juga dapat dieksekusi secara paralel. Proses evaluasi fitness dan mutasi dapat dilakukan secara paralel sehingga mempercepat proses pencairannya atau proses pelaksanaannya atau pekerjaannya begitu. Dan juga selain ada kelebihan algoritma genetika, juga ada kekurangan algoritma genetika. Yang pertama,
yaitu perlu penyetelan parameter, yaitu membutuhkan settingan parameter yang tepat begitu, seperti laju mutase dan crossover-nya agar dapat bekerja secara optimal. Dan yang kedua, yang dari kekurangan genetika, yaitu tidak menjamin solusi optimal. Tidak ada jaminan bahwa algoritma genetika akan mengembangkan solusi optimal yang global. Dan yang ketiga yaitu perhitungan fitness yang mahal, yang dimana perhitungan nilai fitness bisa menjadi mahal secara komputasi untuk masalah tertentu. Next. Dan juga sistem tenaga listrik dengan menggunakan MATLAB. Nah, di sini ada contoh, yaitu sebuah pembangkit listrik terkenal dengan persamaan pembangkitan sebagai fungsi tujuan yang sama begitu. Nah, di sini itu ada sebuah pembangkit listrik, yaitu 3 buah bangkit yang menggunakan tenaga, dan fungsi kedepannya itu juga berbeda-beda gitu. Nah, kesimpulannya dari algoritma genetika yaitu sebuah metode optimasi yang meniru proses evolusi alam untuk menemukan solusi yang terbaik dari suatu masalah. Algoritma ini unggul dalam menyelesaikan masalah kompleks dan fleksibel diterapkan berbagai bidang, namun efektivitasnya tergantung pada penyetelan parameter yang tepat dan tidak selalu menjamin optimal begitu mereka. Oke, dari cuman itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita lanjut ke Muhammad Ekmal Fernanda. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma Dijkstra. Nah, di sini pengertian algoritma Dijkstra yaitu algoritma dalam teori graf digunakan untuk mencari jalur terpendek dari satu titik simpul ke semua titik lain dalam sebuah graf berbobot. Nah, algoritma ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan komputer Belanda bernama F.J. Dijkstra pada tahun 1950. Tujuan utamanya yaitu untuk menghitung jalur terpendek dari satu titik awal ke semua titik lainnya dalam graf begitu. Cara kerja algoritma Dijkstra yang pertama itu inisialisasi atau juga disebut penentuan sinyal nilai 1, jarak 0 dan lainnya tak terhingga. Yang kedua yaitu periksa simpul tetangga dari simpul awal, periksa semua simpul tetangga dan periksa total dari simpul awal ke simpul tersebut. Perubahan jarak minimum